Wildan segera menghampiri di mana Aga dan Clarina bersama dalam satu meja. Entah Wildan mengapa rela melakukan itu. Aga lumayan terkejut dengan kehadiran Wildan. Entah apa yang mereka bicarakan, tapi setelah itu Aga malah melirik ke arahku. Aku hanya bisa mengalihkan pandanganku, gak sanggup kalau ditatap Aga tajam begitu. Tak berselang lama, dia bangkit dari duduknya dan menuju kami. Mau apa dia kesini? Aku pura-pura menyibukkan diri saja. Di sini jugalah, tanya Aga setelah sampai di hadapanku. Iya, meeting di sini. Aku menjawab seadanya. Biarlah dia sendiri yang menjelaskan. Aku tidak mau bertanya lebih. Cukup terjadi keheningan lama di antara kita. Atau dia bingung mau alasan gimana? Tadi kita gak sengaja ketemu. Dengan nada datar, Aga yang sedari tadi diam akhirnya bersuara. Oh, iya. Aku juga gak nuduh kamu aneh-aneh kok. Ucapku dengan senyum tipis. Padahal pikiran udah mikirin hal-hal yang negatif. Aga terlihat diam sebentar. Kalau cuma gak sengaja ketemu, kok kesannya kayak ketangkep selingkuh aja. Tak berselang lama, Clarina dan Wildan juga menyusul ke arahku. Jangan mikir negatif ya, Kai. Tenang, kita cuma kebetulan ketemu. Ucap Clarina terlihat tenang. Semoga aja beneran kebetulan. Aku belum siap harus terima kabar misalnya selingkuh. Amit-amit. Jangan sampai deh, semoga aja Aga gak ada niat berbuat begitu. Tenang, gue santai kok. Ucapku seakan meyakinkan kalau aku tidak berpikir negatif. Mau balik kantor gak nih? Wildan yang sedari tadi diam, akhirnya bersuara memecah keheningan. Padahal Gisel masih ada di antara kita. Jadi gak enak dia harus dengerin obrolan ini. Iyalah, yuk balik. Bareng sama aku lah, ujar Aga tiba-tiba. Aku pernah bilang kan, kantor Aga dan Wildan sebelahan. Jadi gampang kalau mau barengan. Pulang bareng juga bisa, tinggal nunggu depan kantor aja. Ya udah, gue duluan ya, ucap Clarina berpamitan. Hati-hati Lorin, bukan Aga yang berbicara, tapi malah Wildan, sedangkan Aga hanya diam saja. Clarina hanya membalas dengan anggukan kepala, seraya berjalan ke arah pintu keluar restoran. Yuk Sel, sama saya, ucap Wildan kepada Gisel. Sedangkan Gisel yang sedari tadi dia mendadak menjadi salting. Apalagi nanti berdua sama Wildan, pasti blushing terus. Kita berjalan bersama menuju parkiran. Udah kayak couple date dilihat-lihat. Entah gimana nanti Gisel di mobil Wildan, pasti suasananya canggung. Membayangkannya saja sudah membuatku tersenyum. Aku mulai masuk ke dalam mobil kesayangannya Aga. Dia mulai menjalankan mobilnya dengan santai. Tidak banyak berbicara. Emang apa yang mau diobrolin? Kita aja jarang komunikasi. Palingan kalau ada hal penting baru ngomong panjang lebar. Kamu pulang jam berapa nanti? Akhirnya setelah lama hening, Aga mulai menanyakan sesuatu kepadaku. Pulang jam biasa sih, gak terlalu sibuk soalnya. Jawabku, biasanya kalau sibuk bisa jadi lembur. Nanti kita barengan pulangnya. Sejak kapan Aga jadi perhatian begini? Ya, tapi syukur deh. Oke, aku tunggu di depan kantor. Deheman Aga menjadi akhir pembicaraan kami. Sampai di depan kantor, aku berpamitan dengan Aga yang dibalas senyuman tipis olehnya. Lumayanlah dapat vitamin sebelum kembali bekerja. Aku dan Aga akhirnya pulang agak malam. Setelah Aga mengabarkan kalau dirinya lembur sebentar, dia juga menyuruhku menunggunya. Sampai jam 7 malam baru selesai. Kita akhirnya beli makanan di luar, karena belum ada pembantu yang bekerja di rumah kami. Mungkin kapan-kapan aku cari, soalnya rumah sebesar itu susah mau beresin. Setelah selesai membersihkan diri, aku segera membuatkan Aga kopi.
Biasanya dia jam segini meminum kopi walaupun jarang sih. Selera Aga tidak suka kopi yang manis, lebih cenderung pahit. Saat ini aku sedang menyiapkan nasi goreng yang kita beli di jalan tadi. Aku tadi mau masak, tapi kata Aga nggak akan sempat. Ya udah, jadi beli nasi goreng ini. Setelah beberapa menit menunggu, Aga turun dengan pakaian kasualnya serta rambut yang masih basah. Kalau begini, gantengnya nambah berkali lipat. Tapi sayang belum ada perasaan di hati Aga kepadaku. Aku udah buatin kopi gak? Ucapku kala Aga sudah berada di depanku. Makasihlah, ujar Aga sembari meminum kopi yang aku buatkan tadi. Dari ekspresinya sih, kopinya pas sesuai keinginannya. Ya udah, yuk makan. Aku yang sedari tadi menahan lapar, langsung saja menyantap nasi goreng yang sudah terhidang di hadapanku ini. Pelan-pelan lah, gak ada yang mau ambil makanan kamu, ucap Aga sambil tersenyum lebar. Baru kali ini senyum Aga benar-benar lepas. Hehe, lapar banget gak? Balasku, sambil tertawa pelan. Ketika selesai makan, aku langsung mengambil piring Aga untuk dicuci. Tapi baru aja akan bangkit dari dudukku, Aga menahan tanganku. Perasaanku tidak nyaman, karena Aga menatap mungkin ke arah bibirku. Tanpa disengaja, jari tangan Aga mengusap bibirku pelan. Jantung udah kayak mau copot beneran nih. Aku menatap Aga yang juga menatapku dalam. Aga mulai mendekatkan wajahnya ke arahku. Dia mau ngapain sih? Bikin jantung gak aman aja. Baru saja aku ingin buka suara, bibir Aga sudah sempurna menempel di bibirku. Astaga, ini first kissku. Jantungku semakin dibuat deg-degan oleh Aga, karena ciuman kami berubah menjadi lumatan-lumatan kecil. Manis, ucap Aga setelah selesai bermain di bibirku. Anjir, dikira permen kali ya. Setelah kejadian di mana Aga menciumku untuk yang pertama kalinya, kita merasa agak sedikit canggung. Aga juga sedikit menghindariku. Awalnya ciuman kami akan berlanjut, tapi kelihatannya Aga belum siap. Malam nanti kita juga menghadiri acara reuni yang diadakan teman-teman kita sewaktu SMA. Sebenarnya aku agak malas. Pasti ada yang menyalahkanku atas pernikahan yang tadi harapkan ini. Tapi mau tidak mau, aku harus datang. Nanti mereka kira aku pengecut. Sudah biasa aku dihujat, sebal dengan ucapan mereka. Aku sih tidak terlalu menganggap. Tidak ada gunanya juga kan? Buang-buang waktu mengurusi yang tidak perlu didengar. Siang ini aku menghampiri Aga untuk makan bersama. Kita memang jarang bersama setelah Aga dan Clarina pacaran. Sekarang malah aku yang jadi istrinya. Tatapan para karyawan pun terlihat tidak suka kepadaku. Mereka kan memang taunya bukan aku yang jadi pacar bos mereka. Mereka taunya aku pelakor. Padahal tahu cerita aslinya pun tidak. Pokoknya asal nuduh aja. Tanpa memperdulikan resepsionis, aku langsung saja membuka pintu di mana ruangan Aga. Terlanjur kesal dengan tatapan para karyawan-karyawan di sini. Aga lumayan terkejut saat aku membuka pintu tanpa permisi. Kenapa sih, La? Aku berdecak pelan seraya duduk di kursi depan Aga. Karyawan kamu kok ngeliatin aku gak nyantai? Lanjutku dengan bibir cemberut. Gak usah diladenin lah. Aga berucap tanpa mengalihkan tatapannya dari layar laptop di depannya. Punya suami gini amat, tentunya dalam hati aku mengucapkannya. Ya gak bisa lah, gak nyaman tahu, ucapku kesal. Karena melihat Aga yang seakan biasa saja. Iyalah dia gak tahu rasanya, karena cuma aku yang dipandang rendah oleh mereka. Jadi makan siang gak? Terlihat menghindari topik pembicaraanku. Aga malah bertanya lain. Sabar, harus sabar punya suami gak pedulian ke istri. Malam ini aku bersama Aga berangkat menuju tempat reuni yang diadakan teman SMA kami dulu. Yang artinya, ketemu dengan Clarina lagi. Entah mengapa, perasaanku tidak enak saja saat kemarin memergoki mereka berdua bersama. Wajar saja aku masih berpikir negatif, karena melihat hubungan mereka yang sudah lama terjalin.
Kami tiba di restoran yang lumayan mewah. Dapat terlihat beberapa orang sudah ada di sana. Wih, pengantin baru udah datang nih. Siapa lagi jika bukan Wildan yang bicara? Aku tidak memperdulikan ucapannya. Yang kulakukan hanya mencari tempat yang agak jauh dari orang-orang julid. Belum ada kehadiran Clarina di sini. Padahal sudah hampir banyak orang yang datang. Tentu mereka tidak akan mengajakku berbicara. Mereka semua memihak Clarina. Dan aku hanyalah penghalang kebahagiaan bagi mereka. Kayla, Aga memanggilku pelan. Setelah menerima telepon entah dari mana. Kenapa, Ga? Mobil Clarina mogok di jalan. Dia minta tolong aku jemput. Aku terdiam sebentar. Heran dengan Clarina. Katanya dia tidak akan mengganggu hubunganku dengan Aga lagi. Bukannya aku melarang Aga. Tapi jika terus seperti ini, aku yakin Aga akan susah move on darinya. Dari sekian banyak teman, kenapa juga Clarina hanya memilih Aga? Boleh nggak? Aga bertanya lagi saat aku masih belum menjawab. Berpikir sebentar, tapi akhirnya aku mengalah saja. Iya, jemput aja. Tanpa banyak kata, Aga segera berjalan cepat menuju mobil. Segitu takutnya dia Clarina kenapa-napa. Aku hanya menghela nafas pelan menyibukkan diri dengan handphone lagi. Ada pelakor nih. Tapi ketenanganku ternyata diusik oleh celetukan salah satu teman Clarina. Entah siapa namanya, aku lupa. Tapi perkataannya membuatku emosi. Kalau lo semua gak tahu apa-apa, mending diem, kataku penuh penekanan. Dapat aku lihat mereka lumayan terkejut. Mereka melakukan aktivitas masing-masing dan tidak berlanjut membantahku. Syukurlah, aku juga sedang malas berdebat. Mana agak lama banget lagi, padahal kan pengen segera pulang saja. Reuni begini paling malas aku hadiri, apalagi punya teman yang sangat julid semua. Satu pesan masuk yang membuat moodku hilang seketika. Clarina luka, tadi kejamret. Aku bawa ke rumah sakit. Kamu nanti bareng Wildan ya pulangnya. Maaf. Aku menghela nafas pelan. Selalu Clarina yang ia pedulikan tanpa memperdulikanku di sini. Disuruh pulang bareng Wildan pula. Kenapa tadi gak nyuruh Wildan jemput Clarina? Gak ada gunanya juga aku di sini. Sedangkan suami malah bantuin perempuan lain. Pikiranku saat ini hanya ingin sampai rumah, tidur, dan menghilangkan pikiran negatif yang bersemayam di otak. Kalian tahu, sampai jam 11 malam pun Aga juga belum pulang. Entah apa yang dilakukan bersama Clarina di luar sana. Sebenarnya ingin masa bodoh saja, tapi pikiranku semakin tidak nyaman. Aga sama sekali tidak menghubungiku. Terakhir kali juga di restoran tadi mengabarkan kalau ingin membawa Clarina ke rumah sakit. Tapi harusnya dia mengabariku bagaimanapun juga. Aku ini istrinya. Punya laki satu malah ngurusin orang. Jeritku tertahan. Kesal bercampur marah menghadapi kelakuan Aga. Baru saja aku ingin menelpon Aga. Satu pesan masuk yang semakin membuatku emosi. Keadaan Clarina lumayan parah. Kayaknya bakal nginep. Kamu tidur aja duluan. Segitu pedulinya Aga. Kenapa sih dia gak pernah berubah? Atau memang dia tidak pernah memperdulikanku? Tanya aku udah pulang aja enggak? Dia cuma ngabarin kondisi dari Clarina. Entah sampai kapan Naga akan seperti ini terus-menerus. Apakah harus aku dulu yang mengalah pergi dari kehidupannya?